Ya, selamat datang kembali. Kita masih ngobrol bersama Candid dan bersama Sensei Arvin. Nah, Sensei Arvin, saya mau tanya nih. Kan kita jujur aja adik-adik di sini kan belum bisa bahasa Jepang nih. Nah, tadi Ibu Yuliana menjelaskan mengenai bahasa Jepang dasar N5, N4 bahkan sampai N3 nih. Nah, itu sebagai kan ini senseinya nih. Kira-kira pelajar yang seperti apakah nih yang bisa sampai N3 gitu loh, yang sukses dalam belajar bahasa Jepang. Ini tips dan triknya tuh apa ya? Tips dan trik ya. Kalau menurut saya yang paling pertama itu adalah niatan. Niat ya? Iya. Yang kedua itu rajin. Rajin, niat, rajin. Yang ketiga dia bisa mendisiplinkan dirinya sendiri. Mendisiplinkan diri sendiri ya, berarti emang memotivasi diri sendiri. Betul. Terus maju, terus belajar, memanage waktunya. Ya. Dan yang keempat adalah sistem belajar Jepang itu ada terbagi dua nih. Pertama adalah renshu. Ya, renshu itu adalah latihan. Dan kemudian ada fukushu. Fukushu itu mengulang. Jadi Anda itu belajar hanya cuma mengerjakan soal atau berlatih, kemudian Anda mengulang apa yang sudah Anda pelajari. Seperti itu aja dan Anda akan jadi bisa. Renshu, fukushu ya. Fukushu. Renshu itu melatih, berlatih. Fukushu mengulang kembali. Mengulang kembali. Jadi intinya adalah berlatih dan mengulang kembali. Jadi nanti ketika belajar bahasa Jepang dasar nih kan kita mulai dengan Sensei Arvin nih. Nanti akhir Juni kita akan mulai dengan Sensei Arvin belajar bahasa Jepang dasar gratis. Daftarkan diri Anda di mugen.indonesia@andalusia.ac.id ya. Nah, nanti dimulai dengan ingat seperti kata Sensei Arvin, memanage waktu diri sendiri, self motivated, dan yang penting niat, jangan sampai tidak lulus. Betul. Ikutin aja gitu ya Sensei Arvin ya. Dan juga rajin. Dan juga berlatih, renshu dan fukushu mengulang ya. Nah, ini untuk bahasa Jepang dasar ini berapa bulan tadi Pak Arvin? Sebenarnya bahasa Jepang yang paling dasar itu 3 bulan. 3 bulan, lalu ke N5 itu tambah 3 bulan lagi. Tambah 3 bulan lagi, ya. Lalu ke N4? N4 itu bisa 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan ya. Tergantung mungkin kecepatan mahasiswa-mahasiswinya ya. Betul. Kalau dengan yang tadi Ibu Yuli katakan mungkin dasar bisa sampai 6 bulan. Itu karena spare waktunya kita perpanjang, karena nggak semua siswa itu cara belajarnya sama, niatannya sama, motivasinya sama. Jadi kita berikan spare waktu yang lebih panjang seperti itu. Wow, spare waktu yang lebih panjang di yang gratis lagi yang dasar. Wah, kurang apa coba? Gurunya udah ganteng ya, baik, kelihatan nggak sih sabar gitu ya? Oh, silakan maskernya dilepas dulu ya. Kayaknya jadi malu, jadi pink lah lausnya lagi. Senseinya jadi merah-merah, mohon maaf ya Pak Arvin. Bercanda aja kok, namanya juga Candid. Ya, nah sekali lagi nih, ketika pernah nggak Sensei Arvin dimarahin bos di Jepang? Oh, kalau dimarahin sih dulu hampir sering ya 6 bulan pertama. 6 bulan pertama ya? Betul. Kenapa itu kira-kira? Karena satu, saya dengan kemampuan bahasa Jepang saya yang saya kira saya udah lancar, tapi ternyata bos saya berbicara lebih cepat daripada yang saya bayangkan. Saya seperti itu. Jadi banyak salah pengertian kali ya? Iya, saya masih mencerna di otak, dia udah nyuruh. Kamu nyuruh ini kenapa tidak dilakukan? Oh sedikit. Gitu? Iya, terlalu cepat. Nah, akhirnya dari 6 bulan tersebut saya belajar satu aksen, yang kedua kecepatan berbicaranya atau intonasi bicara, sehingga saya terbiasa. Begitu saya terbiasa, 6 bulan berikutnya dia belum ngomong aja saya udah tahu apa yang mau dikerjain. Nah, jadinya sangat penting buat Anda semua yang ingin pergi ke Jepang belajar bahasa ya. Apalagi diajarkan oleh sensei yang punya pengalaman di Jepang dan pernah bekerja, berkuliah, bersekolah, tinggal juga di Jepang. Nah, selain itu apalagi itu kan 6 bulan pertama tuh ya. Itu kan pasti mungkin masa-masa adjustment juga kali ya untuk Pak Arvin ya. Itu tips dan triksnya gimana tuh di Jepang? Pertama itu dicatat. Ya, jadi setiap bekerja. Kalau diomelin, saya diomelin. Iya, bukan, maksudnya kesalahan apa yang kita buat. Kesalahan apa yang dibuat. Betul. Karena di Jepang sendiri itu satu, kita punya namanya prinsip dasar ya, seperti ini. Iwaki o shinaide ayamate hanseshite kaizen shinakere wa naranai. Artinya tidak mencari alasan, introspeksi diri, meminta maaf dan lakukan perbaikan.
Wah, itu sebenarnya sama gitu ya, di kita juga begitu Oh ya. iya, iya, sebenarnya sih ya. Sama, kita juga sangat menghargai itu kalau misalnya ada orang yang apa nih, sorry pertama, Tidak mencari alasan, tidak mencari-cari alasan, meminta maaf, meminta maaf, introspeksi diri, introspeksi diri, dan lakukan perbaikan. Itu kan sebenarnya nilai-nilai yang universal ya. Betul. Ya Seradit bener ya. Betul. Di pekerjaan manapun Ibu Mutia, Ya. Serong, Ya. ya Ibu Kustia, Betul sekali. Ibunda Rini, ya. Ya. Pasti ini nilai-nilai yang universal memang ya, yang memang sangat diminati, sangat merupakan karakter yang seharusnya dipunyai oleh semua orang. Ya, Sensei Arvin ini kira-kira apa ini ya Sensei Arvin mau katakan pesan-pesan nih kepada mahasiswa dalam mengikuti kelas bahasa Jepang dasar kita nih nanti akhir Juni. Oke. Mungkin yang bisa saya sampaikan adalah terus berjuang, terus semangat. Kemudian kalian harus punya cita-cita 2, 3 sampai 5 tahun ke depan kalian mau jadi apa. Di situ kalian harus bisa gapai visi dan misi kalian. Ya, 2, 3, 5 tahun ke depan kalian mau jadi apa ya? Dihitung aja. 2 tahun, 2 kali 12 kali 20 juta gitu kan? Betul juga sih. Ya, kan kita mau hitung masa depan, betul nggak? Betul. Betul ya? Gampangnya 10 juta sih. 10 juta lah ya, 2 kali 12, 24, 240 juta. 240 juta setahun ya, itu bersihnya loh. Bersih kan berarti lebih yang bisa ditabung, bener ya? Ya. Nah, terus tambah lagi tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya ya kan 5 tahun ke depan ya, 240 juta 2 tahun pertama. Betul. Tahun kedua ya mungkin naik 15, ya udah hitung tetap 10 ya, 480 juta ya. Betul. Nah, tolong dihitung-hitung aja gitu, dihitung-hitungnya, dipikirkan masa depannya ya. Nah, terima kasih banyak ya Sensei Arvin, silakan sama-sama. diminum tehnya. Oh, iya, oke. Adik-adik sekalian jangan lupa mendaftarkan diri di kelas bahasa Jepang dasar di mugen.indonesia@andalusia.ac.id. Ini Sir Adit bukannya harusnya selalu mengingatkan Saya lupa. saya bersama tim Candid yang paling lucu dan paling menyegarkan, Ibu Rini, Ibu Setia Rini. Ayo Bu, mari Bu, tepuk tangan dong. Sir Adit, yeay, Miss Mutia, ini Miss Mutia ya, bukan misunderstanding, Miss Mutia ini.